Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membacakan iya. Halo. Ya, silakan lanjut Pak. Halo. Ya, lanjut. Halo, lanjut. Yeah. Oke. Jadi penggunaan aplikasi Mendeley sebagai reference manager. Kenapa harus menggunakan Mendeley? Karena selama ini terkadang kita melihat cara kita menulis rujukan yang kalau kita lihat ya seakan-akan menggunakan rujukan yang macam-macam gitu. Jadi setelah kita lihat ada apa menggunakan banyak sekali aliran dalam menulis. Reference manager Mendeley ini sebenarnya mengarahkan kita bagaimana menulis body note dan reference yang benar dalam menulis artikel ilmiah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya akan perkenalkan diri lagi kembali. Nama saya Muhammad Jayadi. Bapak Ibu bisa lihat sendiri alamat Makassar, pendidikan S1, pendidikan fisika IKI Bujung Pandang, beasiswa UNM, manajemen pendidikan, S3 UTM, Malaysia, tahun 2015. Profesi saat ini di suara, selain itu juga sebagai lektor pada jurusan pendidikan fisika Universitas Muhammadiyah Makassar. Kemudian author ID. Jadi saya punya Pak author Scopus ID. Ada ORCID. ORCID ini adalah online research and contribution ID. Kemudian ada Google ID, kemudian ID, dan ada Garuda ID. Selanjutnya saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk sharing sejenak. Jadi di Indonesia itu ada peraih penghargaan Ahmad Bakri 2012 sebagai ilmuwan termuda berprestasi, Bapak Ibu. Namanya Bapak Mario Widanto. Dia adalah peneliti LIPI. Dia punya artikel Pak, sekitar 2095 artikel, dan citation-nya ada 149.129. Dia adalah penulis dengan produktivitas terbanyak di Indonesia sampai hari ini. Dia orangnya masih muda, sekitaran umuran dengan moderator sekitar itu. Tapi yang bikin unik karena sebelum tahun 2005 dia hanya punya tulisan itu hanya ada 7 yang terpublish. Sementara tahun 2005 sampai sekarang itu ada sekitar ya kurang lebih 2088 artikel. Nah, ini luar biasa sekali Pak. Kalau saya hitung-hitung ternyata dia bisa membuat artikel dalam sehari itu dalam 2,5 hari itu 1 artikel. Bayangkan. 1 artikel dalam 2,5 hari. Luar biasa sekali Pak. Ini saya tidak tahu bagaimana caranya ini dia menulis ini. Kemudian artikel dalam jurnal yang bereputasi semuanya, International Scopus dan Web of Science. Jadi dia Scopus ada 732, Google Scholar itu ada 760, Web of Science itu ada 603, citation-nya ada 149. Ini luar biasa sekali Pak. Nah, mudah-mudahan Pak Suharyo ini bisa menginspirasi kita untuk membuat tulisan. Semoga insya Allah. Selanjutnya,
eh, tulisan akademik sebenarnya eh, eh, apa ya, memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, sejauh mana kita menulis dari fakta atau data yang eh, akurat, valid, dan eh, dapat dipercaya. Yang kedua, dalam tulisan itu yang seperti dijelaskan Pak Badrullah tadi bahwa eh, bisa kita menulis tanpa apa ya tadi dia bilangnya pakai apa menulis dengan apa ya, tadi konseptual gitu, bukan hasil penelitian. Nah, syarat yang harus dipunya, yang harus dimiliki adalah bagaimana kita membuat tulisan itu dan mengutip tulisannya orang tidak lebih dari 25 sampai 30%. Jadi sebenarnya plagiarisme itu bisa, tapi batasnya hanya sampai pada 25 sampai 30%. Kemudian jumlah kutipan langsung sebaiknya tidak lebih dari 25% juga. Jumlah catatan kaki atau bibliografi sebenarnya kalau aturan sekurang-kurangnya 30 lah dalam satu tulisan gitu Pak. Kemudian tidak boleh sama sekali ada kesalahan nama, penerbit, URL dan sebagainya dari sumber yang dikutip. Tidak boleh ada sama sekali. Makanya melalui Mendeley ini mengarahkan kita bagaimana membuat tulisan yang sesuai dengan standar internasional, standar Scopus dan standar Web of Science. Selanjutnya, standar jurnal yang baik. Jadi sebenarnya secara keseluruhan jurnal itu batang tubuhnya ada 6: abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan diskusi, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, Mendeley ini nanti akan mengatur bagaimana membuat referensi yang baik dan membuat body note yang baik. Sebenarnya body note yang kita gunakan di Indonesia itu ada dua aliran. Aliran yang pertama itu bagaimana membuat body note di awal kalimat, dan yang terakhir adalah bagaimana membuat body note di akhir kalimat. Tapi yang disarankan oleh Scopus, upayakan kita membuat body note itu di akhir kalimat. Reference manager Mendeley ini bisa mengarahkan kita bagaimana membuat body note di akhir kalimat, meskipun sebenarnya bisa juga di awal kalimat. Seperti itu. Nanti selebihnya kita akan kita akan praktekkan ini Pak, Bapak Ibu semua. Selanjutnya ini reference manager definisi adalah alat bantu di dalam mencari penyimpanan, penulisan, dan membuat karya ilmiah. Saya kira ini bisa Bapak Ibu nanti baca sendiri. Nah, kita mulai masuk ke generator citasi dan manajer referensi. Jadi mungkin waktu kita agak lama Bapak Ibu karena kita akan mempelajari bagaimana cara mendownload nanti EndNote ini, Mendeley ini, bagaimana cara menggunakannya, dan mungkin sedikit ada tips bagaimana menggunakan Mendeley. Mendeley ini bisa juga sebagai sosial media Bapak Ibu. Jadi dia bisa berfungsi online langsung, bisa juga sebagai desktop, Mendeley desktop. Jadi secara keseluruhan ada beberapa generator reference. Yang pertama ini Mendeley. Ada juga EndNote sekarang versi 9 yang insya Allah besok akan dibawakan oleh Ibu Astuti. Kemudian ada Zotero, ada juga Request Reward, ada ReadMe. Jadi ada beberapa reference manager yang setara dengan Mendeley, tapi untuk jurnal kita nanti, untuk jurnal Sipatokom ini menggunakan Mendeley sebagai reference manager. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin sebaiknya kita menggunakan dua sumber
satu untuk tutorial dan satu untuk Webex ini. Bagaimana Bapak Ibu, sudah siap? Karena kita akan mulai masuk ke tutorial Mendeley. Bagaimana, sudah siap Bapak Ibu? Baik, kita lanjutkan. Jadi pada sesi ini nanti kita akan menguraikan bagaimana cara menginstal, bagaimana cara menggunakannya, dan apa tips-tips yang kita gunakan dalam menulis menggunakan Mendeley. Kita mulai yang pertama Bapak Ibu. Bagaimana cara menginstal? Nah, ini. Jadi sebelum menginstal kita kelebihan Mendeley kita uraikan dulu bahwa Mendeley itu bisa dioperasikan pada berbagai jenis misalnya Windows, bisa dioperasikan di Windows, bisa di Mac, dan bisa di kemudian yang kedua, bisa menampilkan data yang sifatnya dari sebuah file PDF. Jadi kalau kita input menggunakan file PDF, maka semua identitas di file PDF itu jika dilakukan oleh penulis yang menggunakan standar yang baik, maka terbaca oleh Mendeley ini. Jadi semuanya Pak, sampai DOI-nya. DOI itu digital pencarian digital sumber rujukan gitu. Kemudian ada smart filling dan tagging-nya, support oleh Android dan iOS, kemudian bisa dioperasikan secara offline. Jadi Mendeley kelebihannya selain bisa online juga bisa dioperasikan secara offline. Nah ini kita mulai menginstal, mendownload dulu Bapak Ibu. Jadi ada 3 cara, tapi tidak usah kita gunakan yang ketiga, kita pilih saja salah satu. Bisa langsung ke link ini, www.mendeley.com. Kemudian bisa juga lewat fileforce.com, bisa juga lewat laman Google, langsung diketik Mendeley Desktop Free Download. Tapi saya sarankan sebaiknya pakai yang di atas ini, http www.mendeley.com. Bisa Bapak Ibu lakukan semuanya di laptopnya. Karena akan mengganggu Webex kalau menggunakan Webex ini untuk menginstal juga, jadi akan mengganggu kayaknya. Jadi lebih baik kita gunakan, mungkin bisa pakai HP untuk Webex dan laptop untuk menginstal aplikasi Mendeley ini. Bagaimana Bapak Ibu? Jadi ketik www.mendeley.com. Ini yang di atas, Pak. Bagaimana? Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Ketik di bagian toolbar bagian atas www.mendeley.com. Ini di bagian atas, Bapak Ibu. Setelah itu akan muncul layar ini, Bapak Ibu. Setelah di enter tadi akan muncul layar ini. Halo? 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 Ya, Pak. Halo, Pak. Suaranya kecil, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Jadi, Lanjut, Pak. Oke. Setelah meng-enter tadi, setelah di-enter, maka akan muncul layar ini, Pak, Bapak Ibu. Kemudian di atas ini ada download.
Bagian atasnya ada download. Klik download ini. Iya. Klik download. Setelah itu akan muncul layar ini, Bapak Ibu. Kemudian setelah muncul layar ini, klik download Mendeley for desktop for Windows. Oke. Setelah itu untuk di laptop Pak ya? iya, laptop. Sebenarnya gadget juga bisa, tidak ada masalah Pak. Tapi sebaiknya karena ini skala besar, karena kita mau menulis nantinya, kita menggunakan komputer saja. Siap. Ya. Setelah klik download, maka akan muncul layar ini. Ini nih. Akan muncul kotak-kotak ini. Webex. Biar bisa slide itu ya. Akan muncul kotak ini. Kemudian klik save file. Klik save file. Setelah itu akan berproses Pak, dan akan muncul inilah apa namanya, Mendeley desktop setup ini. Oh. Coba perhatikan di bagian tempatnya Bapak Ibu mendownload sebelum ini di bagian Bapak Ibu mendownload. Terlambat, Pak. Kalau di komputer kita ya, ini di download di layar komputernya Bapak Ibu. Tempat support tadi waktu apa kita mendownload, dia akan tersimpan di sini masternya gitu. Sudah dapat Bapak Ibu? Ya. Itu Mendeley Pak, untuk apa itu Pak? Yang di name? Iya, nanti kita akan lihat anunya, cara kerjanya Pak. Mendeley ini reference manager untuk mengelola referensi kita dan untuk membuat body note nanti dalam tulisan. Oke, siap Kalau Pak. sudah download, pastikan master ini kita klik 2 kali Pak. Klik 2 kali masternya. Bagaimana? Sampai sini gimana Bapak Ibu? Kita klik 2 kali, ini yang muncul di bagian download kita, Ya, pencarian sudah. di bagian download. Klik 2 kali, kemudian muncul layar ini, Mendeley desktop setup. Setelah itu klik next. Kemudian akan muncul lagi di belakangnya layar ini, Bapak Ibu. Pastikan setelah itu next. Ini tempat file kita nanti, file apa namanya, file master ini nanti tersimpan. Setelah next, lanjutkan ke sini Bapak Ibu, install. Setelah install, ini akan muncul layar ini Pak.
proses, menunggu beberapa menit, mungkin hanya 1 atau 2 menit, kemudian akan muncul layar ini. Pastikan ini tercentang, run Mendeley desktop, kemudian finish. Oke. Setelah finish, akan muncul ini nanti di layar. Pilih login on existing account. Kemudian continue. Bentar, ini saya kok ada dimintai email dan password ya? Mungkin yang pakai ini yang di bawah, Pak. Sign up for a new account. Sign up, nah, ini emailnya juga saya isi. Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Diisi juga. Oh iya. Iya, tidak apa-apa. Terima kasih. Oke, kemudian continue. Artinya proses penginstalan selesai. Pastikan aplikasi Mendeley ini sudah ada di perangkat Bapak Ibu. Oke? Kemudian langkah selanjutnya Bapak Ibu, pastikan Microsoft Word jangan aktif dulu, dimatikan semua dulu. Jangan diaktifkan Microsoft Word-nya. Karena kita akan menginstal plugin untuk Microsoft Word. Artinya keluar dulu dari Word, Bapak Ibu. Jangan sama sekali karena ini plugin ini sangat suka. Makanya Word Microsoft Office Word Bapak Ibu hanya bisa diisi oleh satu software hanya bisa diisi oleh satu reference manager. Jadi kalau Bapak menginstal pluginnya nanti berarti harus dihapus dulu baru masuk ke reference manager yang lain, misalnya EndNote dan seterusnya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah terinstall? Oke, Pak Jaya ditunggu teman-teman dulu. Pastikan kita buka Itu apa? Mendeley. Ya, dipastikan dulu Bapak teman-teman Ibu. sudah menginstal. Iya. Oh iya. Oke. Tapi pastikan Word-nya dulu jangan dibuka, Bu, Bapak Ibu. Word ditutup dulu. Kalau terbuka. Saya menyusul aja. Ada data yang diminta untuk register ya? Ada data yang diminta untuk register. Tidak apa, masukkan email dan passwordnya saja. Email biasa. Nggak mau itu. Passwordnya dikasih juga nggak mau itu. Passwordnya nggak mau. Nanti Mama instalin ya. Bagaimana ya? Ini software apa ya? Gratis. Dia tidak butuh itu sebenarnya. Apa efeknya Pak kalau lupa mematikan MS Word? Begini dia ini atau saya perlihatkan contoh ya Bapak Ibu ya. Salah. Sudah ini.
Kelihatan nih Bapak Ibu menurut saya. Ada welcome to Apa kelihatan boardnya? Board saya? Coba perhatikan Bapak Ibu. Di sini ada ini coba perhatikan di Word. Ini ada reference. Di Word ya Bapak Ibu. Kalau saya klik referensi ini, aduh. Nah ini dia. Ini ada Mendeley di sini. Open Mendeley, style. Ini sebelum kita install menggunakan MS plugin, ini tidak ada isinya nih, tidak ada Mendeley di sini Bapak Ibu. Halo? Bagaimana, sudah ada yang tulis Bapak Ibu? Sudah. Halo? Belum berhasil loh Pak. Belum ya? Password minta apa ke Email dan password ya? Iya. Kalau masukkan email dan password Bapak Ibu bagaimana? Yang ada sekarang. Email dan password yang ada sekarang. Kita baru coba. Iya. Tadi di sini di mana? Berarti sudah sampai sini Bapak Ibu ya? Ya, minta password dan minta email, minta password. Kita kasih tapi akhirnya gagal. Kasih. Ya. Registrasi dulu, Bapak. Ya. Sign in, Pak. Kliknya register, baru bisa, Pak. Register dulu, bikin akun, baru klik sign in. Baru bisa masuk. Klik register, baru bisa masuk. Jangan klik sign in. Oh iya, betul. Baru register dulu ya? Baik, ya. Bikin akun dulu di register, baru emailnya bisa masuk. Emailnya nanti di register. Bikin emailnya di register, Pak. Oke.
Oke. Selanjutnya, gimana Bapak Ibu? Kita lanjut. Ya. Halo. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Oke Pak, lanjut Pak. Eh, eh, yang sudah terinstall pastikan Mendeley ini sudah dalam posisi on, terbuka Bapak Ibu ya. Nggak bisa, Pak. Tidak bisa terinstall ya? Atau gimana? Tidak bisa terbuka, Pak. Sudah Kok terinstall. bisa? Terbaca download Mendeley. Get preference manager. Iya, iya kan tadi sudah di-download. Sudah. Lalu apa yang kita mau sarankan? Yang muncul ini. Apanya yang muncul? Get preference manager. Begini, Pak. Buat saja tutorialnya. Kami nanti ikuti. Ada ini PowerPoint ini kan ada, saya share di Google Classroom, Bapak Ibu. Ada di Google. Apa namanya? Ini sudah beberapa minggu yang lalu sudah di-share di Google Classroom. Tampilannya tutorialnya, Pak? Iya. Tampilannya berbeda, Pak. Tayangan PowerPoint. Tidak sama. Cari file yang PDF, bukan yang PowerPoint. Kalau PowerPoint pecah di Classroom. Makanya saya ganti menggunakan PDF. Ada tutorialnya di situ. Nah, nantilah, Pak. Lanjut saja dulu. Tidak bisa lanjut kalau tidak Belum, terinstall, Kak. masalahnya. Diinstal Tidak dulu ya. apa-apa. Iya, harusnya karena di dalam itu nanti kita mau menggunakannya. Ini yang paling esensi dari Mendeley ini. Tapi Iya. kalau memang Ini kita skill. pelajari tutorialnya saja. Yes, Gatot. Seperti ini ya, Pak ya. Ya, halo. Ri. Download.
Oke, yang sudah terinstall bisa dibuka Bapak Ibu. Pastikan kalau sudah terbuka, Word ditutup dulu. Word-nya ditutup. Microsoft Office Word-nya ditutup. Setelah itu, Bapak Ibu perhatikan di pojok kiri atas, ada tools di atas itu. Ada file, edit, view, tools, dan help. Klik tools yang bagian atas ini. Klik tools, akan muncul pilihan invite kolega, install web importer, install MS Word plugin. Klik install MS Word plugin. Artinya kita install Mendeley ini masuk ke Word kita, gitu. Pakai uninstall. Oh, uninstall berarti sudah terinstall, Bu. Kalau sudah. Ya. Aduh. Kenapa? Jadi, klik install. Setelah itu, Yuk. Oke ya. kita lihat perbedaannya. Sekarang Bapak Ibu bisa, yang sudah menginstal MS Word plugin tadi, sudah bisa membuka Word sekarang. Saya buka Word. Oke. Ya. Buka Word. Kemudian klik reference. Apa? Reference. Ini kan ada home, insert, design, layout, reference, mailing, review, view. Klik reference-nya. Yang di atas. Ya Pak, sudah Pak. Ini di mana Pak nih? Reference di Word. Oh. Word. Microsoft Word. Word, tulis. Oke. Bentar. Pastikan klik reference bagian atas, Bapak. Ya, sudah. Ada Mendeley. Sudah ada Mendeley di situ? Sudah. Insert citation. Iya, insert citation. Dan Open Mendeley Pak, atau apa? Open Mendeley ada kan? Insert Ada. Oke, jangan dulu. Yang jelas untuk memastikan saya bahwa Mendeley sudah terinstall di MS Word plugin-nya. Belum ada. Ya, nanti kita. Saya sudah ada Sudah ya? insert citation sama Open Mendeley. Oh, saya punya belum. Dan Pastikan dia Mendeley. insert citation dan Open Pastikan Mendeley. Mendeley. Ya. Kalau sudah? Pastikan Mendeley kan? Ini logonya. Oke. Kalau sudah ada berarti sudah terinstall di MS Word plugin-nya. Belum terinstall. Langkah selanjutnya Bapak Ibu, kita mau bagaimana menggunakan Baik, sekarang kita yang paling penting ini, kita mau mendownload tulisan sesuai dengan Kerjain ini apa dulu yang ya. Bapak Ibu mau. Bapak Ibu. Karena begini, software Mendeley bisa mencari sendiri, bisa juga kita mendownload sebanyak-banyaknya file PDF, kemudian kita ekspor masuk ke Mendeley, nanti ada prosesnya. Yang jelas saya akan menginformasikan bahwa tadi pagi Pak Barodo sudah memberikan solusi bagaimana cara mencari rujukan menggunakan Google yang ada tanda plus itu, apa yang kita mau, tema atau topik yang kita mau, plus jurnal /2 PDF.
Tapi sekarang kita gunakan, tidak usah kita lagi cari pakai Google yang umum itu, kita sekarang gunakan Google Cendekia atau Google Scholar. Bapak Ibu bisa ketik Google Scholar di layar pencarian Google. Gimana Bapak Ibu? Ini khusus untuk tulisan-tulisan yang memang terindeks oleh Google Scholar. Bagaimana Bapak Ibu? Ya. Sudah muncul layar seperti ini, Bapak Ibu? Di layar pencarian Scholar atau ya? Seperti ini Ya. Pak. Seperti ini. Halo. Ya, saya ulangi. Kemudian Bapak Ibu sudah. mencari sudah ya. Nah, sekarang ketik topik yang Bapak Ibu mau, tidak usah lagi pakai pokoknya 1, 2, 3 kata atau frase saja. Di peserta kita ini ada 82 guru, WI ada 29, instruktur ada 5, dosen ada 2, dan lain-lainnya ada 3. Untuk guru bisa mengetik model pembelajaran untuk kurikulum 2013 kan hanya ada 4 model ya Bapak Ibu ya. Ada inquiry, discovery, ada problem based learning, ada project based learning. Terserah Bapak Ibu mau mengetik menggunakan bahasa Inggris, bisa, bahasa Indonesia juga boleh. Silahkan ketik di layar pencarian Google Cendekia ini. Karena kita akan mendownload sebanyak-banyaknya artikel berbasis PDF dari Google Cendekia ini. Dan pastikan bahwa menggunakan Google Cendekia ini itu sudah terindeks Google Scholar, sudah pasti. Ini rujukan yang kita gunakan sudah terindeks. artikel semua Pak ya, bukan buku Pak. Begini, kalau Ada jurnal buku itu tidak, Pak, di sini? disarankan menggunakan 80% lebih jurnal. Disarankan ya, gitu. Bapak Ibu. Jadi nanti akan dilihat bukan Bapak Ibu menggunakan jurnal atau buku. Jadi nanti akan dilihat berapa persen buku, berapa persen jurnalnya. Disarankan 80% menggunakan jurnal. Wow, bahasa Kalau Inggris. Ketik saja Bapak Ibu. Kalau misalnya WI bisa misalnya penggunaan ya. Halo? Ketik mode. Sudah ya? Kalau sudah akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini. Ya, betul. Misalnya pendidikan dan pelatihan sebagai upaya pengembangan kompetensi ASN, ini untuk suara bisa. Ini akan muncul ribuan tulisan yang terindeks Google Scholar yang bisa kita download gratis. Silakan Bapak Ibu download ini satu-satu, karena ini nanti yang akan kita jadikan kita ekspor ke Mendeley untuk dijadikan bahan latihan Bapak Ibu. Download dulu ini semuanya. Atau minimal 10 lah, download 10 dulu. Download saja sebanyak-banyaknya.
Pak kan masih dikirim bagaimana selanjutnya? Kalau sudah terdownload atau tidak usah terlalu lama, Bapak Ibu ya, 5 cukup 5 saja, karena kita mau jadikan contoh saja, contoh untuk bagaimana menggunakan Mendeley dalam tulisan. Bagaimana membuat body note dan bagaimana membuat reference dari rujukan yang kita download tadi. Sudah Pak? Kalau sudah, Cara downloadnya seperti apa? klik saja itu. Klik saja ini PDF yang ada di belakang ini. Di belakang pencarian, di belakang tulisan itu. Klik PDF ini yang di belakang, kemudian download. Biarkan terdownload saja dulu, terdownload, nanti kita cari lewat Harus beli. Apa nih? tidak. Gratis ini, gratis. Enggak, kalau ada yang minta dibeli, tidak usah, lanjut saja ke yang lain. Yang lain. Oh, gitu. Yang lain Oke. saja. Tunggu, Pak. Dia berbayar. Oke. Sudah berapa, Bu? Sudah ada Baru sekitar satu. 5 atau? Baru satu nggak bisa di-download. Oh, bisa. Oh, awas lukinya, awas. Oke. Ini ada nggak sempat? Ini. Halo, gimana? Oke. Halo. Oke, kalau sudah ada 5, sekitar 5. Sebentar, Pak. Kita lanjutkan. Oke. Pak, baru satu. Lanjut ya, Bapak Ibu.
Nah, sekarang ketika sudah terinstall, anggaplah sekitar 5 jurnal yang dari Google Scholar tadi, maka kita kembali ke layar Mendeley. Kembali ke layar Mendeley, kemudian lagi di pojok kiri atas ada file. Bapak Ibu bisa klik file di pojok kiri atas. eventnya. Oke. File di pojok kiri atas. Ini dia. Ini di layar Mendeley, Bapak Ibu. Setelah itu akan muncul layar ini, add file, folder, watch, folder, dan seterusnya. Kita pilih add file. Jadi klik file, add file, klik add file. Oke. Setelah add file, nah dia akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Dia mengarahkan kita ke komputer kita yang mencari tempat penyimpanan hasil yang kita download tadi. Nah, kemudian klik download ini. Klik download. Kemudian muncul layar download. Kemudian ini ada tanda panah di belakang date modified. Klik tanda panah itu, kemudian akan muncul layar ini. Kemudian pilih atau tentang today. Tentang today yang di bawah sekali. Setelah itu akan muncul file PDF yang telah kita download tadi. Anggaplah 10, kita telah mendownload 10 file. 10. Apa sih? Ya? Bisa ulang, Pak? Ya, ulang ya. Bisa ulang. Oke. Nah, setelah setelah kita download tadi kan, maka file itu akan tersimpan di download di komputer kita, di folder downloadnya gitu. Nah, caranya kita buka file Mendeley dulu. Sudah. Mendeley di bagian kiri atas ada file, kemudian add file. Nah, klik add file, muncul ini. Muncul layar ini kan? Muncul layar. Nah, klik download ini. Nah, kemudian lihat di belakang data modify ini ada tanda panah. Ini. Iya. Klik tanda panah itu, kemudian pilih bawah today. Pilih yang di bawah today. Ini. Yang kita download. Dari Riang. Tadi ini. Sudah sampai sini, Bu? Oke, kalau sudah sampai sini, highlight semua jurnal yang telah Bapak Ibu download. Bisa gunakan kontrol klik satu-satu, Open. atau bisa kontrol A. Ya, lalu Kemudian open. Maka secara otomatis file yang Bapak Ibu download tadi akan masuk di dokumen setting seperti ini.
Bagaimana Ya. Bu, sudah masuk di Mendeley-nya? Ya sudah. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan referensi ini sebagai rujukan kita dalam menulis. Jadi sebenarnya gini, semua yang kita download itu belum tentu bisa memberikan informasi yang akurat ke Mendeley. Makanya sebenarnya bisa diubah ini. Ada kolom di sebelah kanan ini bisa kita ubah. Kadangkala nama penulis yang tidak sesuai, tidak terbaca dan seterusnya, nama jurnal tidak terbaca, tahunnya tidak terbaca. Tapi kalau yang kita download itu adalah rujukan yang betul-betul bagus, maka semua informasi itu akan ada di layar yang sebelah kanan ini. Sampai DOI-nya akan muncul. DOI-nya akan muncul. Digital Object Identifier. Menggunakan American Psychological Association yang ke-7 atau 6 itu mesti ada DOI di bawah rujukan kita. Itu. Baik, tidak usah memperbaiki, karena ini ada cara memperbaiki Bapak Ibu. Jika kita dapatkan jurnal yang tidak lengkap datanya, maka kita bisa menambahnya dengan cara ini. Nah, langsung saja kita ke bagaimana mengutip tulisan. Mengutip dalam arti untuk sementara, pengertian kita plagiarisme itu kalau di Indonesia selama ini adalah mengutip tulisan orang tanpa memberikan informasi tentang penulisnya gitu. Itu plagiarisme asli. Tapi ketika kita menulis, merujuk tulisannya orang, tapi tetap melampirkan penulisnya, itu kategori tidak plagiarisme kategori. Tapi secara software tetap plagiarisme. Kalau kita gunakan aplikasi Mendeley, aplikasi Turnitin, maka semuanya akan kena plagiarisme. Makanya perlu di kalimat itu juga kita parafrase tulisannya orang, kita menambah, mengurangi dan seterusnya, kita ubah strukturnya dan seterusnya. Baik, bagaimana cara menggunakan? Coba Bapak Ibu klik logo PDF yang ada di layar Mendeley. Ini ada logo Bapak Ibu ini, yang warna merah ini. Kalau Bapak Ibu klik logo ini, maka akan layar seperti ini. Akan muncul layar seperti ini. Nah, biasanya jurnal yang paling baik untuk dirujuk itu adalah kesimpulannya penulis, ataukah kita bisa lihat di bagian abstrak, karena setiap abstrak itu pasti di bawahnya ada kesimpulan. Makanya untuk merujuk jurnal biasanya kita ambil kesimpulan atau bagian abstrak hasil penelitian dari jurnal itu. Pak, mohon tolong Misalnya, mundur seperti ini. ke slide berikutnya, Pak. Ya, maksudnya lanjut atau mundur dulu? Ke slide yang berikutnya. Kurang paham. Sebelumnya, Pak. Ini kan Slide sebelumnya. ya. Slide sebelumnya lagi, Pak, yang perbaikan itu. Oh, ini. Yang ada perbaikan. Iya. Nanti Bapak Ibu lakukan sendiri. Ketika mendownload jurnal yang boleh dikata tidak jelas, atau mungkin dari jurnal yang tidak terakreditasi tapi tidak terlalu ini Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kala PDF yang kita download itu tidak memberikan informasi yang akurat, sehingga perlu diisi yang sebelah kanan Mendeley tadi, yang bagian atas ini. Di sebelah kanan ini bisa kita ubah, bisa kita ganti, misalnya nama penulisnya tidak sesuai, kadang-kala institusinya masuk,
maka kita bisa ubah nama penulis itu dengan nama penulis yang sesuai yang ada di jurnal itu. Nah, itu proses berikutnya. Tapi yang paling penting sekarang bagaimana kita merujuk tulisannya orang, kemudian melaporkannya dengan menggunakan referensi manager ini. Jadi kita klik logo yang kita maka akan muncul seperti ini. Sebenarnya dia berada di sebelahnya. Kalau kita klik logo itu, dia akan pindah ke sebelah, menambah layar ke sebelah layar Mendeley. Sorry. Jadi yang kita download layar sebelahnya gitu. Nah sekarang seperti saya katakan tadi bahwa yang kita rujuk bukan pendahuluan atau metodologinya itu, tapi sebenarnya ada apa hasil penelitian yang dilakukan orang itu, jurnal itu. Jadi bisa kita ambil di kesimpulannya di belakang atau bisa kita ambil di bagian abstrak. Tapi Bapak Ibu perhatikan, kan pasti dalam abstrak itu pasti ada hasil penelitian. Nah itu yang Bapak Ibu kutip, highlight tulisan itu sampai ke belakang, Bapak Ibu ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dan seterusnya. Itu yang kita highlight, blok, kemudian copy. Itu ya Bapak Ibu. Highlight atau blok, kemudian kita copy, kemudian pindah ke Word. Kita pindah ke Word. Paste di Word. Kita pastikan kita paste di Word. Ini tulisan tadi, Bapak Ibu ya. Ini ceritanya kita sudah mau menggunakan Mendeley sebagai body note dan sebagai reference, Bapak Ibu. Body note itu bagaimana kita memasang rujukan citation-nya orang itu di dalam tulisan, tapi disarankan memasang body note ini di akhir kalimat, bukan di depan kalimat. Karena di Indonesia itu kita kenal ada dua cara memasang body note, bisa di depan kalimat, bisa juga di akhir kalimat. Biasanya kalau di depan kalimat ada kata ini, menurut Hamka 2010 misalnya gitu ya, menurut Hamka 2011. Tapi kita untuk kita hindari yang seperti itu, cara menulis seperti itu, karena kita merujuk ke bagaimana membuat tulisan yang berstandar. Jadi kita gunakan body note akhir kalimat saja, jangan di depan. Maksudnya bagaimana Pak yang di akhir kalimat? Oke, setelah dipastikan ya. Di akhir kalimat, setiap kalimat kan ini, misalnya ada kalimat yang bermakna, misalnya hasil pembelajaran inquiry terbimbing adalah pembelajaran konvensional dalam meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Itu kan kadang-kadang muncul pertanyaan siapa yang bilang, gitu kan? Nah, kalau muncul pertanyaan itu pasanglah body note di situ, pasang citasinya di situ, di kalimat itu. Di 2, 3, 4 rujukan bersusun bisa, tidak ada masalah Bapak Ibu. Nanti kita perlihatkan dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, pastikan yang kita copy dari Mendeley tadi itu adalah hasil penelitian dari jurnal yang kita kutip. Langkah selanjutnya, bagaimana memasang body note? Coba perhatikan Bapak Ibu. Klik reference di atas. Di atas tulisan tadi, klik reference. Oke. Kemudian klik insert citation. Tapi mohon maaf, kursor diarahkan ke akhir kalimat sebelum tanda titik. Mohon maaf, kursor diarahkan
mengarahkan di akhir kalimat sebelum tanda titik. Misalnya ini, energi bunyi. Di belakang energi bunyi ini saya pasang kursor di situ. Untuk mengarahkan body note terpasangnya di mana nanti. Pastikan kursor ada di belakang kalimat. Yang mana, Bu? Berhenti. Oh, Iya, Pak, seperti ini, Pak. Kursornya ditaruh di belakang bunyi, titik itu. Mat sebelum tanda titik. Belum titik. Belum titik. Kemudian klik reference. Setelah muncul reference, klik insert citation. Kemudian Bapak Ibu kalau mau melihat model penulisan bisa Pak, ya. Insert citation, ya. Ini Ya, kursornya lebih- Bapak Ibu, ini ada kursor. Pastikan dia ada di situ, ya. Ya, sudah. Terus? Insert citation muncul kota ini, ya, Bapak Ibu. Search Kalau by. muncul kota ini, muncul kota ini ya. Kota mana, Pak? Kalau mengklik insert citation, muncul kota ini, kan? Kota ini yang muncul. Ya, kotak search Nah, kalau by author. kota ini diisi oleh nama penulis atau judulnya, tapi saya sarankan untuk lebih sederhana, ketik nama penulis saja. Nama penulisnya siapa tadi yang kita ketik itu. Kasih karakter aja, akan mencari sendiri. Misalnya siapa gitu. 3 huruf, dia akan mencari sendiri. Rahmadi Saputra. 3 huruf saja dia akan mencari sendiri, Bu. Kata kita yang ada di nilai. Sudah? Kalau sudah muncul, nah, klik judul itu. Atau nama itu klik, ya, tulisan itu yang muncul di layar kedua. Layar. Setelah itu, secara otomatis akan muncul. Ini cara kedua, jadi bisa pakai nama. Secara otomatis akan muncul ini. Karena saya kutip Nur Asisa, jadi yang muncul adalah Nur Asisa. Secara otomatis, Bapak. Mohon diulang ke slide yang berikutnya, Pak. Yang sebelumnya, Pak. Maaf. Sebelumnya, oke. Ya. Oke. Kan sama ya, sama. Tadi pakai 2 cara, bisa pakai nama, bisa pakai judul. Makanya saya double. Ada yang pakai nama, ada yang pakai judul. Anggaplah yang pakai judul, pakai nama. Setelah muncul tulisannya di bawah kotak penulisan ini, kita klik. Oke. Jadi sama ya Pak ya. Sama saja. Jadi ketik nama penulisnya juga boleh, ketik judulnya juga boleh. Ya sama. Baik. Ya, Yang terima lebih kasih. praktis yang terserah. Ya, oke. Setelah itu secara otomatis akan muncul ini. Nur Asisa. Ya. Tolong ya. Atau siapa yang Ibu rujuk gitu kan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Ini namanya body note. Nah, sekarang bagaimana memunculkan bibliografinya atau bagaimana memunculkan daftar pustaka? Bapak Ibu bisa tuliskan di bawahnya ini daftar pustaka atau reference. Jadi kita tulis saja di sini daftar pustaka bagian bawah ini. Kemudian setelah menulis daftar pustaka, simpan kursor Ya. di bawah daftar Contohnya pustaka Pak, itu. langsung dipraktekkan Pak yang bikin daftar pustakanya.
Oh, maksudnya bukan yang tutorial ini, bukan ya? Saya contohkan. Ini kan tutorialnya. Saya contohkan yang saya takutnya persoalan jaringan karena pindah-pindah slide gitu. Dari slide ke Word ke Mendeley, saya takutnya error. Halo. Lanjut saja. Apa yang diminta kah, Pak Jai? Dia mau Daftar pustaka ya? langsung. Ya? Ya, ini kan slide tutorial. Dia mau yang asli. Itu boleh. Saya keluar dulu dari sini kan. Pustaka. Bagaimana? Saya bantu bisa. Nanti kita Dinda tunjuk saja apa yang saya harus lakukan, nanti saya perhatikan di situ. Oke. Data pustaka gimana? Oke. Jadi mulai dari mengcopy tulis di Mendeley. Oke. Citasi. Ya. Insert citation. Terus? Ya. Insert citation, muncul kotak. Ya sudah, itu sudah. Saya bantu. Ya jelas kalau sudah muncul nama ini, Daftar pustaka. kalau sudah muncul nama ini, itu tinggal ketik daftar pustaka di bawahnya, Bu. Ketik daftar pustaka, terus pasang kursornya di bawah. Di bawahnya daftar pustaka. Langsung enter. Jangan dulu. Saya bantu. Pustaka, pasang kursor di bawah. Di bawahnya. Ya. Enter. Bukan enter. Pasang kursor di bawahnya daftar pustaka tadi. Bisa dengan cara enter boleh. Kemudian di sampingnya insert citation ada insert bibliografi. Ini di atas Open Mendeley ada insert bibliografi. Klik itu, Bu. Saya bantu praktekkan, Dek. Lu sebentar lu. Klik insert bibliografi. Iya. Nah, kalau sudah klik insert bibliografi akan muncul ini, secara otomatis akan muncul ini. Ya, sudah. Oke. Ya, sip. Pak Jayadi. Dari file ya? Tidak, dia ada di sini, Bu, di reference yang tadi, reference. Iya, reference. Karena kan kita pakai Pak Jai. Reference terus? Di note itu kita menggunakan Saya praktekkan untuk beberapa citasi supaya kelihatan susunan daftar pustakanya. Oh, oke. Ada juga di bawah sebenarnya. Ada sebenarnya di bawah. Iya. Ada di sebelah. Oke. Lanjut. Oke. Saya ulangi kembali bahwa insert citation itu untuk memasang body note. Iya, oke, insert bibliografi. Jadi untuk memasang di tulisan ini kan. Insert bibliografi untuk memasang referensinya, daftar pustakanya. Ya. Insert bibliografi, oke. Nah, secara otomatis akan muncul seperti ini. Nah, sekarang langkah selanjutnya, ketika kalimat itu sukar diyakini orang, kalau satu orang yang membuat pernyataan, maka biasanya kita agak tambahkan citasi di belakangnya lagi gitu, karena untuk mendapatkan fakta atau pernyataan yang dibuat oleh penulis, biasanya kita butuh penguatan. Biasanya kita pasang sebanyak-banyaknya literatur pada kalimat yang sama. Nah, untuk melihat proses itu, kita pasang tahun ini. Bapak Ibu. Untuk langkah kedua ya, langkah kedua setelah satu orang penulis. Pasang kursor di belakang tahun ini yang Assis et al 2016, pasang di sini di depan tanda kurung di belakang tahun. Di depan titik. Oke. Ya.
Bukan di depannya titik, di depannya kurung. Depan titik, kurung, baru kursor. Artinya kursor ada di dalam kurung. Kursornya di belakang titik. Di depan titik, di depan kurung. Di depan Kursor titik, ini di ada di belakang dalam kurung. Antara titik dan kurung. Di depannya kurung, Bu. Baik, baik. Ya, di depan. Oke. Di sini di 2016 ini kan. Kemudian ulangi cara pertama tadi. Insert. Kemudian kalau muncul kotaknya, siapa penulis yang mau pakai lagi? Yang ada di daftar referensi Mendeley kita. Langkah berikutnya ini tidak usah insert di blog gratis, sudah muncul sendiri, Bapak. Misalnya, saya tambahkan saya setelah klik insert citation, tambah nama saya misalnya. Kalau misalnya dalam dalam daftar Mendeley saya ada nama saya di situ misalnya. Saya ketik nama saya, muncul tulisan saya di bawah, ada banyak misalnya, anggaplah. Saya pilih satu, klik salah satunya, kemudian oke. Maka secara otomatis modelnya seperti ini. Bapak Ibu perhatikan, dia akan terurut sesuai abjad, bukan berdasarkan tahun, tapi sesuai abjad nama. Jadi saya yang pertama, kemudian Nur Asisa et al. 2016. Jadi seperti ini modelnya. Dan secara otomatis muncul di bawah. Coba perhatikan Bapak Ibu, secara otomatis. Ada kotaknya Pak ya? Ya. Secara otomatis di OI-nya muncul. Nah, itu dengan penulisan refresh menggunakan APA 6 atau APA 7. Bagaimana, Bapak Ibu? Nah, dalam membuat tulisan sebenarnya sederhana saja. Copy semua hasil penelitian yang dari jurnal yang kita download, terutama di bagian hasil atau kesimpulan, kita tempatkan berurutan begitu. Pokoknya masukkan saja. Nanti Bapak Ibu yang paraphrase sendiri nanti tulisan itu. Bagaimana Bapak Ibu menyambung-nyambungnya sampai terbentuk satu tulisan yang menggunakan struktur yang deduktif gitu, dari umum ke khusus biasanya. Akhirnya terbentuk satu tulisan. Tapi jangan lupa memasang body note dan referensi ini. Dan ini akan tersusun secara otomatis. Sebanyak-banyaknya, dan dia akan tersusun secara otomatis. Jadi jurnal-jurnal yang berskala Scopus itu menggunakan Mendeley sebagai reference manager. Oke, selanjutnya sebagai tips Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sebenarnya begini, Bapak Mendeley ini ada kita bisa membuat akun online. Jadi dia seperti jaring sosial yang lain gitu. Jadi kita bisa buat akun online. Mohon mundur ke slide yang berikutnya, Pak. Mohon ke slide yang berikutnya, yang sebelumnya, ya. Sebelumnya. Yang ini ya. Oh. Coba setelah itu, Pak. Ini cara kedua.
Cara kedua, insert citation, go to Mendeley. Tapi kan kalau bisa diketik nama atau judul di sini, buat apa ke go to Mendeley? Gitu. Menggunakan go to Mendeley berarti kalau kita klik go to Mendeley ini akan mengarahkan kita ke sini. Pilihlah tulisan yang ada yang kita merujuk di Mendeley kita gitu. Pilih kemudian klik satu kali itu, kemudian di atas ini bagian tengah atas ini ada site. Ada site. Klik site ini, kemudian akan muncul seperti ini. Sama prosesnya. Sama prosesnya. Proses kalau langsung ketik apa tadi. Nah, ini kelebihan Mendeley ya, salah satunya atau semua referensi Mendeley salah satunya adalah kita tidak usah lagi membuat alur-alur daftar pustaka yang serumit ini, Bapak Ibu. Karena kelemahan, kenapa banyak jurnal ditolak, salah satunya adalah karena menggunakan daftar pustaka yang tidak jelas. Tidak jelasnya mungkin dari segi aturannya, mungkin dari segi susunannya, mana yang italik, mana yang harus tegak, penggunaan tanda titik, tanda koma, dan seterusnya itu harus tepat. Tidak bisa salah, Bapak Ibu. Jadi salah satu yang menyebabkan jurnal kita tertolak itu karena penggunaan reference dan body note yang tidak tepat. Makanya perlunya Mendeley sebagai aplikasi reference manager untuk mengelola rujukan kita. Bapak, Baik, mohon tadi yang ada di atas itu mundur lagi. Iya, Satu slide mundur lagi, Bapak. Ini, ya, stop. Bukan. Maju lagi. Maju lagi. Oh, maju ya? Ya, maju. Ini. Maju lagi. Ini. Ya, maju lagi. Ini. Maju lagi. Mundur, Bu, bukan maju. Maju apa mundur? Ini ya. Yang ada di atasnya itu, Pak. Mundur kali, Pak. Mundur berarti, Pak. Ya, mundur. Mundur berarti. Mundur ya ke belakang kembali ke. Oh, yang pertama ya? Ini ya? Yang gambar apa, Bu? Oh, itu maju berarti, Pak. Maju berarti itu. Oke. Ini ya. Jadi tadi sebelum ke sini kita pilih tulisan yang kita merujuk. Caranya kita centang atau klik di logo PDF ini yang warna merah. Klik logonya. Kumeng. Iya, itu sudah dari Klik awal logo. itu, Pak. Iya. Oh, masih di belakang ya? Masih di belakang sana. Iya. Terus, Pak, terus. Setelah reference. Iya, kayaknya setelah reference. Oh, ini. Yang ada tanda panah Jayadi Muhammad. Ya, yang dua tadi itu Bapak isukan namanya. Iya. Oh, ini. Yang Pak Yadi isukan namanya tadi menjadi dua. Iya. Ya, tolong ini. Terus, Pak. Ini. Satu lagi mungkin. Yang ada ya Jayadi Muhammad. Oh, tidak, sudah habis. Ini yang terakhir. Ini nih. Ini kan? Mungkin yang Ibu. Ini ya, Bu? Bukan, Pak, mundur lagi. 1-2 slide mundur. Ini ya? Mundur lagi, Pak. Mundur Ini lagi. ini ya? Ini. Mundur lagi, Pak.
Mundur 1 slide. Mundur ya. Yang satu. Nah ini. Ya, sudah Pak. Stop. Ya, saya foto Pak. Ya, saya foto. Oke. Yang cara kedua maksudnya. Saya foto. Oh, cara kedua. Yang ada di... Ya, cara kedua coba. Nah, cara kedua begini. Sama dengan cara pertama sebenarnya, tapi kalau cara pertama praktis, artinya hanya mengetik nama atau judul, kemudian langsung Yang oke, ini? gitu, sudah muncul. Yang ada di Cara slide kedua ini bisa cara juga. pertama ya Pak ya? Jadi klik. Dia langsung otomatis Pak ya. Yang di atas lagi. Tapi pastikan kursor pasang di mana gitu. Pastikan kursornya dengan cara seperti tadi bisa di ya. Iya, cara pertama. Ya. Cara kedua ini. Iya, otomatis. Cara kedua, insert, tapi pakai go to Mendeley. Tidak mengetik lagi di sini. Kita tidak mengetik lagi. Di sini, jadi klik go to Mendeley, diarahkan menuju ke penyimpanan Mendeley kita. Inilah tulisan yang kita mau rujuk. Misalnya, saya pakai nama saya tadi. Ini, saya klik satu kali, ter-highlight, terblok, dan ini di atas ada citation, citasi. Klik ini yang tanda cite ini. Ketika tanda cite diklik, maka secara otomatis muncul begini. Stop Pak, stop di situ Pak. Saya foto dulu. Ya. Stop di tadi Pak. Apa? Oh, back. Ini. Back. Ya. Back. Setnya. Ada setnya. Ya, stop. Di Ada. situ saya foto. Ya. Ya. Oke, sip. Yuk, lanjut. Oke. Oke ya. Jadi dua cara yang bisa kita lakukan. Jadi bisa Mendeley tadi, bisa juga langsung ketik nama atau judul. Sekarang tips menggunakan Mendeley. Jadi saya kembali bahwa setiap melakukan aktivitas di Mendeley itu harus ini saya perlihatkan dulu. Harus kita klik sinkronisasi. Ya, oh, kembali. Ngadat lagi, ngadat. Aduh, ngadat lagi. Sorry. Untuk pensiunan 8,708 triliun dan untuk daerah adalah 13,898 triliun. Seperti diketahui bahwa THR ini hanya diberikan kepada seluruh pelaksana dan seluruh hakim dan hakim yang setara dengan jabatan eselon 2. Jadi artinya pejabat eselon 1 dan 2 atau jabatan fungsional yang setara dengan eselon 1 dan 2 serta para pejabat negara tidak THR. Jadi total dari THR pada Ngadat. Oke, saya lanjutkan bahwa setiap melakukan aktivitas di Mendeley, coba Bapak Ibu perhatikan ada tulisan sinkronisasi di atas. Di bagian kiri atas ada SINC ya, sinkronisasi. Setiap melakukan aktivitas,
selalu klik itu sinkronisasi. Tujuannya untuk memastikan bahwa rujukan kita tetap tetap sinkron dengan ketika kita menggunakan Mendeley software online, maksudnya software yang mirip dengan penggunaan Facebook, penggunaan Instagram dan seterusnya. Jadi dia selalu sinkronisasi, karena sebenarnya pencarian yang bagus itu ketika kita menggunakan jaring sosialnya Mendeley untuk mencari rujukan. Jadi kita simpan di directory file kita di online itu, maka secara otomatis kalau kita sinkronisasi akan masuk juga ke Mendeley desktop kita. Meskipun sebenarnya Mendeley desktop ini punya juga pencarian, tapi biasanya tidak kadang-kala yang muncul bukan software-software yang atau file-file yang jenis PDF gitu. Saya kira itu tipsnya Bapak. Saya kira demikian, mudah-mudahan selanjutnya kita diskusi. Saya kembalikan dulu ke Pak. Tutorialnya tetap di-share ya Pak? Tutorialnya tetap di-share itu? Karena ada juga beberapa yang terlewat tadi gara-gara jaringan. Ada. Saya kirim di Google Classroom, Bapak Ibu ya. Iya. Ada saya kirim. Di Google Classroom itu ada file folder Bapak Ibu klik drive, di situ nanti akan Bapak Ibu dapatkan file PDF-nya tutorial ini. Atau nanti saya upload ulang lah, tidak ada masalah. Bisa juga saya upload di grup saya nanti. Ya, di grup kelas saja Pak itu, di grup kelas. Ya, bagi teman-teman yang tidak sempat supaya lebih cepat. Iya, nanti tinggal dia buka saja. Oke, siap. Terima kasih Pak Jai. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum. Saya share ya. Halo. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Iya. Halo. Iya, makasih Pak Jayadi. Siap. Oke, ini tadi ada beberapa teman-teman yang sempat WA saya secara pribadi, kemudian menanyakan bagaimana cara-cara step by step-nya. Saya bilang kita kembalikan ke Pak Jayadi, kemudian tolong ikuti step by step-nya, kemudian nanti kita muncul lagi di diskusi setelah pemaparan. Tadi saya tidak terlalu banyak ikut di dalam pembahasan diskusi. ini, Oke. karena saya pikir ini sangat teknis, kemudian harus interaksi langsung dengan Pak Jayadinya, jadi tidak perlu pakai moderator. Kemudian ada juga gangguan-gangguan dari sinyal persoalan, iya. Ya, tapi teman-teman sebagian sudah paham, ada juga yang sangat aktif. Oke. Ya. Silakan, siapa tahu masih ada teman-teman yang mau bertanya yang kurang mungkin ketinggalan atau bagaimana. Masih ada waktu, kita sudah di pukul 10.15. Saya minta teman-teman apakah kita mau lanjut atau bagaimana. Silakan. Ada pertanyaan-pertanyaan juga muncul sebelumnya dari tadi, sudah dijawab sebagian oleh Pak Badarullah. Kemudian ada ada Mendeley desktop enable to connect. Jadi ya. Gimana solusinya, register Pak? dulu. Harus register dulu. Tadi juga Pak Badarullah sudah kirim di grup WA cara menginstalnya juga melalui YouTube, ada tutorial yang dia kirim. Iya. Silakan, mungkin ada teman-teman yang mau tambahkan. Bagaimana teman-teman? Apa sudah cukup? Oke, saya kira Pak Jayadi ada yang mau disampaikan lagi? Ya, saya kira demikian Pak. Jadi begini, ada terputus lagi Pak.
link apa ya, link Google formulir saya di Google Classroom. Jadi sebenarnya itu tugas, tapi membuat tulisan sederhana, artikel sederhana sebenarnya. Jadi terserah nanti Pak Ketua apakah menggunakan itu ataukah ada tugas lain nantinya. Saya serahkan ke Pak Ketua. Ya. Oke, teman-teman, ini kan sudah dibagi per kelas, artinya pembelajaran yang ada di melalui Webex ini hanya pengantar. Kelanjutannya adalah kita bisa melakukan pembelajaran lewat kelas masing-masing, dibimbing langsung oleh ketua kelasnya masing-masing. Jadi apa itu menyangkut bagaimana penulisan, bagaimana mendelay, kemudian bagaimana yang kelanjutan akan dibawakan materinya. Bahwa kelas tidak berhenti di sini. Selanjutnya saya menyampaikan bahwa pengalaman tadi pagi saya menggunakan rekaman internal dari Webex. Ada gangguan karena kita merekam sampai 1-2 jam itu untuk mengkonversi dari file video Webex ke MP4 itu agak terganggu, apalagi sinyalnya kurang bagus. Jadi saya antisipasi malam ini saya membuat perekaman melalui Webex dan jadi dua model perekaman ini, dan model perekaman dari bawaan Windows. Mudah-mudahan rekaman ini bisa bagus. Yang tadi siang juga sudah on proses menuju ke YouTube. Saya pikir susah share video dengan durasi 1-2 jam, kemudian mau dikirim melalui WA, itu agak susah. Jadi saya YouTube-kan dulu dan akan saya share ke teman-teman. Saya kira cukup Pak, ini sudah larut malam. Bisa sedikit Pak. Oke, silakan. Ada kata kunci dari Pak Ketua, silakan. Oke, terima kasih banyak Dinda, Dr. Jayadi yang telah menemani teman-teman, bapak-bapak, ibu berdiskusi dengan penuh kesabaran. Sebagaimana tipikal dari Pak Jayadi, ini orangnya sabar sekali. Kita apapun tetap senyum. Bahkan di apapun dia orangnya senyum terus itu. Ya, siap. Insya Allah Bapak Ibu, teman-teman narasumber di kegiatan ini insya Allah akan bersedia menemani. Saya tidak bisa mengatakan sampai kapanpun, tapi saya katakan insya Allah sampai Bapak Ibu tulisannya selesai dan bisa diterbitkan. Aplikasi mengenai ini nanti juga ada kaitannya dengan aplikasi untuk bebas plagiarisme. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ada pemeriksaan tahap awal itu yang perlu kita hindari adalah plagiarisme. Itu sangat mutlak, itu untuk semua jurnal ilmiah yang berkualitas itu harus memiliki aplikasi avoiding plagiarism. Kebetulan alhamdulillah jurnal kami telah memakai Turnitin. Turnitin itu adalah aplikasi number one in the world dalam hal checker plagiarism. Tapi tidak usah takut Bapak Ibu, semua ada triknya. Semua ada triknya, termasuk mendelay. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu ada di antaranya yang belum puas. Bahkan tadi ada yang chat saya, bisa dituntun. Oke, tidak ada masalah. Karena pembelajaran ini kalau ini mata kuliah 1 semester Pak, mau diajarkan 1 malam. Beliau Pak Jayadi itu saya tahu persis. Lebih 1 semester dalam itu mendelay di Malaysia, baru ingin share ke kita itu hanya dalam waktu 1 malam. Saya saja belum terlalu kuasai. Tapi alhamdulillah saya sudah bisa gunakan. Yang penting Bapak Ibu bisa kita gunakan dulu. Sekecil apapun yang penting kita bisa gunakan. Itu kata kuncinya. Kemudian mendelay ini sangat bermanfaat nanti pada saat kita menulis Bapak Ibu, termasuk nanti juga aplikasi Turnitin. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara menghindari plagiarisme. Triknya. Mau trik yang benar boleh, mau trik yang salah juga boleh. Tapi kalau mau trik yang salah di jurnal kami, saya tahu tidak bisa pakai trik yang salah. Gitu. Nah, saya akan nanti share bagaimana cara trik yang baik dan benar untuk menghindari plagiarisme yang banyak membuat mahasiswa S3 baik di Indonesia maupun di luar negeri untuk shock menghadapi aplikasi itu. Padahal itu bukan sebuah yang perlu ditakuti. Memang Turnitin adalah aplikasi yang sangat canggih dalam plagiarisme. Tapi ingat Bapak Ibu, ada namanya paradoks teknologi. Paradoks teknologi itu bunyinya begini. Semakin canggih aplikasi, juga semakin mudah untuk dibodoh-bodohi.
Waalaikumsalam. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Selamat belajar, selamat mencoba, banyak sekali tutorial yang diberikan, ada dari YouTube, dari Pak Dr. Jayadi juga, baik dalam bentuk PDF maupun dalam bentuk PowerPoint. Kalau jadi video juga nanti ada video, jadi silakan gunakan sebanyak mungkin versi-versi pembelajaran ini yang bisa membantu kita untuk belajar. Jangan putus asa, tetap semangat. Bapak Ibu, tidak ada kata berhenti untuk belajar, tidak ada kata berhenti untuk menulis. Kita tidak dibatasi oleh umur, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetap menulis. Sepanjang kita masih bisa menulis, menulislah. Kalau ingin mengenal dunia, membaca. Kalau ingin dunia mengenal kita, menulislah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Jadi kata-kata bijaknya udah keluar, Pak. Saya tinggal mau bilang sampai ketemu besok pagi kita dengan materi yang materi yang jenis dengan ini. Jadi setelah Mendeley besok ada EndNote. Jadi ada alternatif penggunaan tools yang lain, tapi mungkin. Jam berapa Pak Ilham? Ya siap. Seperti tadi pagi. Jam berapa Pak? Siap. Seperti tadi pagi. Oh tadi pagi. Maaf saya ketiduran tadi siang. Oke Pak, kita ketemu. Tidak ada suara Pak Kadir saya dengar. Iya Pak. Halo. Ya. Halo Pak. Pak Kadir. Siap. Kita ketemu besok Jangan lupa pagi lagi. Lama nggak ketemu Pak Kadir di sini. Siap. Iya Pak. Ada dia senior. Tanda tanya saya ini. Iya. Ada yang mau disampaikan Pak Alam atau Pak Kadir? Saya kayak lockdown Pak, sudah begini kepala lockdown. Siap. Saya ini yang panjang ini, janggut. Siap. Salam teman-teman di Sulbar Pak. Oke. Iya. Izin, sudah mau 10:30 Pak. Ada Pak Senior Beng, Pak Nur Alam Tahir. Oke. Kita ketemu besok pagi jam 10, sebelumnya kita sudah masuk sekitar jam 9.45 kita registrasi, kemudian ada penyampaian awal, mungkin kita saling sapa dulu. Ada tadi penyampaian Pak Darul bagi bawa di mute dulu. Saya pikir begitu masuk jangan di mute supaya teman-teman saling sapa dulu, nanti maksud di kelas baru kita mute. Saya kira cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.